Ibu hobinya main dia itu Pak. Disuruhlah membuat itu, senang dah hati. Nah itu yang dimaksud la yukallifullahu nafsan illa usaha. Awak tuh senang melajakan sholat itu Pak. Disuruh dia oleh Allah sholat. Itu makanya bahagia batin kau kalau melaksanakan sholat. Tapi kalau hobinya membuat gulai rabuang, ya kan? Disuruh membuat onde-onde, tersiksa tak batin ibu? Nak masuk aja Pak. Itu yang dikatakan tadi. Yang dibebankan oleh Allah itu sesuai mana lo jawab itu sebenarnya. Jadi kalau ada perbuatan dosa itu tidak sesuai jawab itu Pak. Maka itu orang yang berbuat dosa pasti tersiksa batinnya. Lewat saya polisi di muka rumah telah kalang kabut itu mah. Jangan kan itu le Pak. Orang bau utang saja Pak. Ya kan? Lewat saya orang sampai awak bau utang tu ke rumah awak itu adalah salah satu menagih utang saya orang tu mah. Ya enggak? Ya kan? Tapi yang tak kenal lo Pak. Orang Jepang kok heran lo yang cari onde itu Pak. Itu baca rumah masukan gulonya kau saya nak. Ya kan? Kok sandi itu mana lo orang Jepang kalau itu ceritanya enggak. Tentu dia bawa masukan onde gitu. Sama aja makan rabuang tuh Pak, yul lama rasul rabuang gitu ya kan. Dia tanya lah Pak. Ya kan, ini apa ini gitu ya. Oh ini bambu muda gitu ya. Tak bayang dia Pak mudo saya tanggung lama apalagi kalau lah tua gitu ya kan. Kecambo kalau tua makan salah seorang gitu kan. Ya kan. Nah, manduduan itu dulu Bapak Ibu. Jadi segala yang diberikan tugas oleh Allah seperti orang yang hobi yang senang mengerjakannya itu sebenarnya. Makanya kalau disuruh sholat senang batinnya menganajuan gitu. Maka sholat itu Pak, orang kan sering buat begini ya. Kalau udah masuk waktu zuhur biasanya isoman. Biasanya kan istirahat, sholat, makan. Seolah-olah dipisahkan. Istirahat dulu baru sholat. Padahal sholat itu membahagiakan. Mana yang lebih hebat istirahat kita di waktu kita sedang bahagia? Ya kan? Maka itu bagi orang yang beriman, sholat itu bahagia. Kalau dia bahagia, dia tidak mau terlambat. Kalau dia bahagia di situ pasti tidak mau dia terlambat. Pasti dia tinggalkan semua pekerjaan yang tidak membahagiakan. Nah, kita sudah sampai ke sana belum tuh, Bu? Ya kan? Bahagia sekali kalau udah datang waktu. Makanya kan dua ya. Kenapa kita disuruh sholat? Hayya 'alas sholat. Karena ada setelah itu apa? Hayya 'alal falah. Berarti kalau kita mengerjakan sholat, berarti ada kemenangan. Kemenangan itulah yang menyebabkan kita bahagia gitu. Nah ini sebenarnya Pak kalimat Allah tidak membebani seorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Itu hobinya Pak. Orang kalau disuruh dengan hobinya senang lah dia. Ya kan? Pasti dia senang Pak. Ya kan? Itu menyenangkan. Makanya ibadah itu suatu yang menyenangkan. Ya kan? Kok tidak senang nyoba ibadah berarti ada yang salah tuh mah. Ibu-ibu apa-apa. Kan pernah buat cerita orang mancing saya senang Pak. Mancing le senang perasaan. Padahal ikan tuh nyoba li pagi itu Pak. Gak 2 kilo seorang, nyo 10 orang kali 20 kilo nyo lapen ke kolam tu Pak tu nyo pancang sampai siang ke Ciambo kamalah kasihat manusia. Iya Pak, celiklah di bypass tu. Ya kan? Nyo bayi tu Pak. Pagi tu bayi bali ikan tu ke orang punya kolam. Sudah tu dilapen di kolam orang tu Pak. Tu dipancang jawak sudah tu. Bantu ada karaju saya Pak. Ustaz tak pernah cibun tiyo. Nya jujuknya tu itu nasabananya Pak. Jujuknya tu itu Pak tu bahagia apanya itu. Habis tu hari Sabtu besoknya tiba sekali apa? Iya Pak. Kalau dia senangnya tadi itu. Di waktu kita menemukan kesenangan di waktu sholat berjamaah, tentu akan datang lagi Pak. Nanti habis Isya ini terasa nanti rindu dari Allah. Terlalu lama saya berpisah dengan engkau ya Allah. Nanti saya ingin bertemu lagi dengan engkau ya Allah. Bangunlah malam tahajud kan.
karena ingin bertemu kembali dengan Allah, berdialog, bersenang-senang, berbicara langsung dengan Allah. Ya kan? Nah, bapak-bapak, ibu-ibu, kalau begitu yang baik pasti cocok dengan kita. Kalau ada dosa yang kita kerjakan pasti tidak cocok dia, Pak. Makanya Allah tidak berikan kita beban untuk berdosa. Ya kan? Buatlah suatu dosa, kan ada, Pak. Ya kan? Jadi kalau kita buat dosa berarti sebenarnya kita sedang membebani diri kita. Maka dosa itu tidak cocok dengan manusia, Pak. Jadi kalau manusia itu pasti senangnya berbuat baik. Kalau ada orang yang senang babue jahe, itu dia keluar dari manusia, Pak. Kalau tidak setan dia, ya kalau tidak iblis, itulah kira-kira. Jadi kalau orang Yahudi itu senang menyiksa orang, ya kan? Kemarin saya ikut gabung dengan kawan-kawan di pembebasan Palestina itu di Zoom, itu malah lebih dahsyat dari Palestina itu mengatakan begini, Pak. Ada wanita ini ditangkap karena protes, ya kan, ditangkap 1 minggu ditelanjangin, diikat, ya kan, seperti itulah keadaannya. Tidak, dia sholat pun ya tidak pakai pakaian itu, ya kan, bayangkan, Pak. Malah ada yang dicongkel matanya 1, ada yang dipotong tangannya, ada kampu kakinya yang dipotong, ya kan. Lalu dia mengatakan yang hebatnya itu bukan itu, Pak, pernyataan mereka itu yang hebat. Apa katanya? Sebagian tubuh kami sudah disimpan di surga, tinggal sebagian lagi untuk datang ke surga. Jadi orang Gaza itulah pada prinsipnya dulu, Pak, 2 saja yang ditunggunya, ya, karena semuanya orang Gaza itu angkatan semuanya, Pak. Dia bisa angkat senjata semuanya. Anak-anak pun pandai membawa senjata, ya kan. Cuma ada juga yang dilatih khusus seperti Al-Qassam itu kan, dilatih khusus. Kalau Al-Qassam itu 2 sih kerajonya, Pak. Ibadah cek, latihan perang cek. Termasuk latihan di terowongan itu hanya dengan air minum 1 botol aqua itu, ya kan, itu untuk 1 minggu bisa bertahan di terowongan. Nah, sampai dilatih model itu, Pak. Karena dia 2 saja. Kalau tidak menang, enggak, Pak. Kalau dulu Indonesia kalau merdeka atau mati. Kalau Palestina tidak begitu, Gaza menang atau syahid, itu saja, Pak. Kalau mati kan tentu juga syahid dari, Pak. Ya. Maka yang mereka tunggu adalah benar-benar, Pak. Kalau ingin menjadi tentara Al-Qassam itu umpamanya masjid kita ini, masalah kita ini mau ngirim anak mudanya untuk ikut bergabung, itu apa? Buatkan surat rekomendasinya, Pak, bahwa anak yang bernama si Anu ini itu selama 3 bulan ke belakang ini tidak pernah absen sholat berjamaah. Itu salah satu syaratnya. Ada di sekolah, Pak, 3 bulan ke belakang kok tidak pernah absen sholat berjamaah. Hah? Sedang garin masa dia cuy tidak sholat berjamaah, Pak. Nak garin nak saji siko cek boleh, Pak. Iya kan. Ambo kan MAG kok, Pak. Mantan garin. Ambo dulu waktu subuh-subuh pagi itu, Pak, ya malu ambo itu digugu aja di jamaahnya. Kami mau tinggal di Nipah dulu. Pintu utama itu rolling door kan, jo basi. Digugur jamaah tu. 5:30 nya tiba tu. Habis nak mau ke jambor capek jago pada pak ko macam kan. Aduh kawan yang tempat tinggal dari jago-jagoan dah apanya ndak je. Kalau sudah solat subuh. Sudah solat subuh, Mas anu cek mengurus, Bang. Ni kan di kamar, Pak. Iyalah. Dia pergi ke kamar. Nampak senang lalu dia, Pak, di tendangnya ikut itu. Sana awak jadi garin seko ya, cek. Orang solat awak lalu aja. Jago lalai je kan. Basuh muka, bi uduk, solat lai. Mereka sudah solat kumpulan pakai nak rangkek je. Ini dah lama-lama banyak dah cerita dah, Pak. Ya kan? Kau bayang apa tu? Ya kan? Awak jemaah awak se menjaga awak malu tak? Ya kan? Ambo kadang-kadang terkaji-kaji mo, Pak. Ada jemaah datang, ambo alhamdulillah Ustaz. Apa yang Ustaz kaji tadi itu? Solat tahajud sejak umur 30 sampai kini Ustaz, belum pernah berhenti semalam pun. Allah. Awak sih acuk je masih belum tahajud ni kan. Bayangnya dah Ustaz dah, Pak. Kadang-kadang tu kadang mula berhenti menjadi Ustaz, tapi dia diundang tadi pada ni akhirnya. Ya kan?
Karena kuat jemaah ini ibadahnya Pak, ya kan? Itu, ya kan? Nah, yang mah kira-kira dakwah itu yang kawak kaji kan, orang itu Pak, ya kan? Orang-orang yang dirindukan dengan rindu dia masuk surga. Jadi hobi Pak. Nah, lalu laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Sudahlah hobi mangarajuan membuat onde-onde tadi, ya kan? Senang hatinya dapat order itu, nyo membuat itu senang. Diminta lo orang itu membuat itu tamam biasa seringnya. Kironya dia lo imbalan. Semakin senang lagi kira tuh. Sedangkan tak diagi imbalan lain namanya mangarajuan Pak. Apalagi diagi lo imbalan. Jadi laha maka sahabat itu adalah milik dia, apa kebaikan yang dia lakukan. Maka itu kebaikan-kebaikan kita tidak bisa kita pindahkan kepada orang lain Pak. Dan begitu juga keburukan. Makanya saya tidak tahu dasarnya bisa mengirim-ngirim pahala Pak. Ya, karena memang tidak bisa. In ahsantum li ampusikum. Jika kamu berbuat baik, kebaikan itu milikmu. Wa in asa'tum falaha. Jika kamu berbuat buruk, keburukan itu juga akan kembali kepada dirimu. Jadi pahala yang mana yang akan kita kirim? Kalau ingin dapat pahala ya ikutlah, ya kan? Ikut berkarya Pak. Ingin dapat pahala dari anak baca Quran, ajar anak itu baca Quran. Di waktu dia membaca Al-Quran, dia dapat pahala dengan pahala dia. Karena kita yang mengajar, kita juga diberi oleh Allah pahala tanpa mengurangi pahala anak ini. Kalau dikirim pahala seolah-olah wak dapat dari Pak. Ya kan? Pak baca Al-Fatihah atau Pak kirim pahalanya ke orang lain. Ini nampak kok Pak? Bentuk laba-labiannya. Lo Al-Fatihah wak nampaknya. Hah? Bentuk lama limpah lo pahala wak gitu. Iya kan? Baca saja Al-Fatihah itu. Kalau orang tua kita dulu ngajarkan, dia akan dapat pahala dari situ. Karena dia yang mengajarkan. Jadi kalau kita lihat laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Jadi kebaikan dan keburukan itu akan kembali kepada diri kita. Ustaz, kok kami lah mendaftar haji selama mau Ustaz? Alah manasik lah suntik meningitis Allah tahun lalu. Allah lo vaksin Ustaz. Ikut PHP saya nampaknya, pemberi harapan palsu saya. Bentuk kayu warna kapai ke Makkah ke petang kau mau Ustaz. Ya tak? Allah salah kami maka kami tidak jadi Ustaz. Kau juga baliknya jawab Bapak. Ya kan bisa saja kesalahan kalau kita rujuk kepada ayat. Apa yang terjadi kepada diri kita itu ulah tangan kita sendiri. Mana tahu kita sedang dihukum juga nih Pak. Karena mau calik membimbing jemaah haji ini luar biasa rumitnya Pak. Disuruh Pak doa saja mulai khutbah wukuf selesai itu sampai terbenam matahari hanya motah aja Pak. Nah kalau begitu besok kalian tidak boleh lagi ke sini ya, tahu Pak. Barang taluknya di jemaah itu berdoa Pak waktu wukuf tuh. Yang ditunggu sekian tahun itu sebenarnya kan Al-Hajjul Arafah kan. Selesai khutbah wukuf dengan sholat zuhur dengan asar itu di jamaah qasar, itu disuruhnya berdoa lain. Dibimbing sebentar berdoa. Disuruh jemaah aku berdoa berzikir sampai terbenam matahari. Sampai jam. Itulah motanya Pak. Malah orang lalu bakaru gitu. Ya kan? Kalau kan itu mengalau PKP haji payah menjaga jemaah. Ya kan? Itu Pak. Mana tahu tuh. Oh kalau begitu kami lah elok Pak. Piti pasti halal, kami ikhlas segala macam. Oh nya begitulah Bapak Ibu. Kalau ada yang terjadi yang tidak baik kepada diri kita, kita berorangnya berbuat baik. Salat rajin, bersedekah rajin, berbuat elok rajin, baca Quran rajin, ya kan? Salat sunat di karajuan, lalu datang musibah kawak. Tapi ayat mengatakan jika kamu berbuat baik, kebaikan yang akan datang kok malahan musibah nanti jadi. Oh kalau begitu posisinya Bapak Ibu berarti Allah ingin meningkatkan kualitas kita.
Kalau orang elok Pak terjadi musibah, berarti Allah ingin menaikkan kualitas kita. Bagi contoh, Nabi Yusuf masuk sumur 3 hari 3 malam. Apa salahnya Pak? Hah? Apa kesalahan Nabi Yusuf kecil itu masuk semuanya Pak? Apa dosa yang dikerjakannya? Tidak ada dah. Tapi kok masuk semua 3 hari 3 malam? Oh, kiranya Allah ingin menaikkan, ya kan? Tinggal dari rumah biasa, akhirnya tinggal di istana. Ada nama ibu masuk semua 3 hari 3 malam, beko diundang ke istana, lemah. Ya kan? Kalau presidennya masuk God, ibu masuk semua gitu. Ya kan? Ada foto-fotonya masuk God kan? Amwah. Hah? Buat etongan dulu ya kalau lama ya. Ya kan? Oh, Nabi Yusuf masuk sumur, ujung-ujungnya masuk istana. Tanpa kesalahan apa-apa, akhirnya masuk penjara. Apa kesalahan Nabi Yusuf? Hakimnya sangat adil. Nanti kita diperiksa di lapangan di TKP. Coba lihat, kalau baju Yusuf itu robeknya di depan, berarti Yusuf yang salah. Kalau robek bajunya di belakang, berarti Zulaiha yang salah. Kira di TKP nampak baju cabiannya di mana? Di belakang. Siapa cabian? Ibu-ibu. Ya kan? Lari Nabi Yusuf kan, paciannya Zulaiha, akhirnya cabiak bajunya Pak. Salahnya kalau mau lihat salahnya Zulaiha. Kenapa Nabi Yusuf yang masuk penjara? Oh, kiranya Allah ingin menaikkan kualitas dari penjara menjadi pejabat tinggi Mesir. Itu sudah sontalen nanti akan ada aja tuh Bapak. Iya kan? Kalau kini enggak itu loh Pak, justru jadi pejabat dulu masuk penjara. Itu bedanya kalau kini kan. Kalau Nabi Yusuf masuk penjara dulu baru jadi pejabat. Kalau kini jadi pejabat dulu suatu baru masuk penjara Pak. Itu. Maka itu tidak usah Pak jadi pejabat lah ini. Nah, kalimat itu jelas ya. Ia mendapatkan pahala dari kebaikan yang dia usahakan. Ya kan? Pekerjaan sesuai dengan perintah Allah, pahala diberikan sebagai imbalan. Ya kan? Ini tidak berat Pak. Justru berat itu kalau dia melakukan perbuatan yang salah. Jadi kalau begitu, manusia ini sebenarnya lebih cenderung kepada positif. Ya, lebih cenderung kepada positif daripada perbuatan negatif. Karena perbuatan positif itu menyenangkan, tanpa beban dia mengerjakan. Kalau hobi masa ada beban? Ya kan? Hobinya itu. Lalu dia kerjakan, senang dah dia. Ya kan? Kerajuan nama dia itu je Pak. Awak hobi maja, terus disuruh duduk dekat meja sajanya. Ada kemudian. Sontak kalau-kalau tu mah. Ya nak. Memang tak cocok, memang hobinya itu. Ya kan? Tapi kalau seandainya dia berbuat satu yang salah, itu berat sebenarnya Pak. Ini maksiat itu sebenarnya melelahkan. Ya kan? Maksiat itu melelahkan. Koruptor itu kan melelahkan Pak. Siapa namanya? Masiku ini sampai hari ini kan entah lelah, entah ba'ala, dahula lah Bapak. Ya kan? Entahlah di Indonesia, entah tidak gitu ya. Ya kan? Jadi sebenarnya otak manusia itu lebih senang kepada perbuatan yang baik gitu. Ya kan? Kalaupun terlanjur dia berbuat salah, ada doa. Ya kan? Ada doanya. Apa doanya? Rabbana la tu'akhizna in nasina au akhtana. Ya Allah, ya Tuhan kami, jangan Engkau hukum kami jika kami lupa atau tersalah. Kalau lupa itu sebenarnya memang tidak dihukum oleh Allah. Ya kan? Kecuali ada lagu dulu, lupa. Ada juga lagunya dulu kan. Dan bilang siapa penyanyi itu? Kuburan dia. Hah? Ya masuk kubur dia nak.